Ini berada di Jalan Diponegoro nomor 5. Museum Geologi diresmikan pada tanggal 16 Juli tahun 1999. Ciri khas museum geologi dari sisi lingkungan. Museum geologi merupakan konstruksi yang akan tidak kembali. Tidak Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari suatu ledakan 13,7 miliar tahun yang lalu dari suatu benda yang berasal dari benda yang maha padat dan maha panas. Sebagai akibat dari adanya reaksi itu, terbentuknya permukaan bumi pada rangkaian pertama, tata surya masih dalam berbentuk kabut, terdiri atas partikel dan gas yang berkilir. Dan pada rangkaian kedua, partikel di bagian luar mulai mengelompok. Namun, partikel yang di tengah mengalami kontraksi gas yang memanas. Dan pada rangkaian ketiga, partikel di bagian luar masih tetap mengelompok. Namun, partikel tengahnya menjadi gas yang lebih intensif. Dan pada rangkaian keempat, partikel di dalam luar membentuk sabuk, sementara bagian tengahnya mulai terbentuk matahari. Dan pada rangkaian terakhir, sabuk di bagian luar membentuk para planet lainnya, sementara bagian tengahnya menjadi matahari. namun proses yang telah terjadi pemerakisan bahkan di dalam nyambut telah mengakibatkan pergeseran bumi mencapai ribuan bahkan kilometer. Dalam beberapa kondisi ini mengalami kelipatan, tatakan, gerakan, peluang, bahkan pengangkatan yang terjadi bersama dengan proses erosi. Berdasarkan kasus geografi pengalaman pertama bahwa bentuk permukaan telah mengalami perubahan dan ruang yang kuat. Koleksi batu dan mineral ada 5. Yang pertama yakni batuan beku, contohnya granit, basalt, dan andesit. Yang kedua ada batuan sedimen, contohnya seperti batu pasir, batu gamping, dan konglomerat. Yang ketiga ada batuan metamorf, seperti contohnya marmer dan sekis. Dan yang keempat yakni ada mineral, contohnya seperti kuarsa, pirit, dan kalkopirit. Dan yang terakhir yakni ada koleksi meteorit. Berikut merupakan ruangan dari manfaat dan bencana geologi. Yuk kita masuk. Pemanfaatan dari bencana alam di sini ada pemanfaatan mineral logam, non-logam, dan batu mulia. Non-logam biasanya dipakai untuk arsitektur seperti pembangunan candi, dan non-logam beserta batu mulia dapat dijadikan untuk perhiasan. Seperti yang kita lihat tadi di ruang manfaat, di sini juga terdapat batu mulia. Apa itu batu mulia? Batu mulia atau gemstone adalah setiap jenis batuan mineral atau bahan lainnya yang setelah diolah memiliki unsur kelangkaan, keindahan, dan ketahanan yang memadai untuk dipakai sebagai barang perhiasan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa gambarnya. Cantik banget kan? Nah, setelah kita lihat-lihat di sana, kita juga bisa melihat beberapa koleksi, yakni pupuk, minyak, dan gas bumi. Gimana sih minyak dan gas bumi kita dulu? Dari proses penyembuhan minyak yang dikenal pada saat ini, yaitu ada teori organik, teori yang jarang dipakai, dan teori organik, teori yang selalu dipakai. Teori organik mengatakan bahwa
minyak dan gas bumi berasal dari ganggang, bakteri, plankton, dan bunga keras. Berikut merupakan penggunaan minyak dan migas sebagai bahan bakar. Seperti yang kalian bisa lihat, mineral logam adalah mineral yang mengandung jenis logam atau beberapa asosiasi logam. Dan berikut adalah beberapa golongan mineral logam. Berikut adalah mineral logam yang penting di Indonesia, yakni meliputi emas, perak, dan tembaga. Emas dan perak yang berasosiasi dengan tembaga. Tipe pertama pada umumnya disebut dengan tipe tembaga porfiri atau porfiri silver, yang terdapat di bagian timur dari Mesir Sunda hingga Batak dan di bagian tengah Mesir Papua. Beberapa cadangan emas tipe ini yang telah dieksploitasi dan terbukti memiliki cadangan yang besar, bahkan dikategorikan sebagai cadangan kelas dunia terdapat di Tembagapura, Papua, Batu Hijau, Sumbawa, dan Nusa Tenggara Barat. Selain ada mineral logam, di sini juga ada mineral non-logam. Apa itu mineral non-logam? Mineral non-logam adalah zat padat organik yang terbentuk secara alamiah, mempunyai susunan kimia dan sistem kristal tertentu yang tidak mengandung mineral logam, batu bara, gambut, dan bitumen. Berikut adalah beberapa contoh dari susunan non-logam. Di sini ada penjelasan yang terakhir mengenai air. Seperti kalian tahu semua, air di sini merupakan salah satu sumber daya geologi yang sangat penting, yang sangat berjasa untuk semua kehidupan di muka bumi. Dalam perjalanan peredarannya, air di muka bumi dan di samudra menguap karena panas matahari, membentuk awan di langit, kemudian jatuh sebagai hujan, mengelilingi muka bumi dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menuju samudra dan menguap lagi. Begitu seterusnya mengisi siklus hidrologi. Zaman Mesozoikum adalah zaman sekitar 140 juta tahun yang lalu, dengan ditandai munculnya hewan-hewan reptil yang besar yang dinamai dengan dinosaurus. Masa Cenozoikum adalah era terakhir dari 3 era klasik geologi. Era ini berlangsung sekitar 65,5 tahun. Badak Jawa atau badak bercela satu kecil adalah anggota satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India yang memiliki kulit bermosaik dan menyerupai baju baja.
Berikut adalah temuan fosil Homo erectus di Jawa. Dan berikut ini merupakan beberapa artefak. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan kemudian melakukan perjalanan menuju Afrika Utara, Eropa, dan Asia yang bermukim di wilayah itu. Adanya perpindahan itu terdapat pembagian jenis spesies manusia purba dengan nama latin berdasarkan ilmuwan. Pada 70.000 dan 30.000 tahun silam, muncul cara-cara baru berpikir dan berkomunikasi. Sehingga pada masa itu, sapiens mulai memahat untuk membuat seni dan membentuk bahasa sebagai alat komunikasinya. Dengan begitu, munculnya kemampuan untuk menyebarkan informasi. Revolusi kognitif ini membantu manusia purba saat itu untuk membentuk kelompok-kelompok sosial kecil dengan adanya struktur sosial di dalamnya, yang berfungsi untuk mengikat keakraban antar manusia yang membuatnya saling membantu antar satu sama lain. Juga dalam revolusi kognitif ini mampu mengubah perilaku dengan cepat dan kemudian diteruskan pada generasinya tanpa mengubah genetik atau lingkungannya. Sebagai cara bertahan hidup, spesies kita sapiens hidup sebagai pemburu pengumpul pada 200 tahun terakhir. Pada masa itu, sapiens beradaptasi untuk kehidupan pemburu dan mengumpul. Bergantinya masa, manusia mengalami transisi menuju revolusi pertanian yang dimulai sekitar 8.500 sampai dengan 9.500 sebelum Masehi di wilayah perbukitan Turki Tenggara, Iran Barat, dan Masyrik. Mereka mulai mendominasi tumbuhan dan hewan untuk dibudidayakan. Dan pada masa itu, manusia mulai melakukan pertanian untuk membuat bahan cadangan makanan mereka. Kehidupan mereka berubah menjadi petani, bukan lagi pemburu. Seiring berjalannya waktu, manusia pada saat itu mulai mengelola padi-padian yang dimulai dari orang-orang keturunan Natfuf pada 9.500 sebelum Masehi. Mereka mulai membudidayakan padi dengan cara mengumpulkan padi liar yang kemudian disisihkan sebagian lalu ditebar pada musim berikutnya. Mereka tidak hanya menyebarkan padi begitu saja, namun mereka juga mencangkul dan membajak serta menyiangi ladang. Semakin berkembangnya pertanian, maka munculnya teknologi transportasi baru yang mampu membuat suatu wilayah semakin berkembang. Seperti desa-desa besar yang kemudian menjadi kota kecil, kemudian menjadi kota besar, yang semuanya digabungkan bersama-sama oleh raja dan jejaring komersial baru. Masyarakat mulai memiliki kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut atau agama. Geologi ini memiliki ruang yang menunjukkan geografi Indonesia melalui animasi. Ada proses terjadinya bumi, aktivitas gunung api, keadaan geologi kepulauan Indonesia, dan koleksi batuan. Ada juga ruang yang berisi koleksi fosil hewan laut, darat, dan fosil manusia dari zaman purba. Ruang di lantai 2 menunjukkan sejarah dan bagaimana terbentuknya bahan bakar dan mineral, serta ruang yang berisi penggunaan bahan bakar dan mineral. Koleksi barang yang ditemukan setelah bencana dan tahapan terjadinya bencana. Gimana nih perjalanan di Museum Geologi? Seru kan? Yuk kita kunjungi Museum Geologi. Luar.